Halo Sobat Dikbud, kembali lagi di podcast Dikbud Ngopi Ki Hajar. Ngobrol pintar kekinian, ayo belajar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada seorang ibu dan adik kita yang sangat, sangat tinggi banget daya juangnya. Mari kita kenalkan. Mari Kak Putri, Ibu, boleh kenalan. Selamat pagi Kak Dimas. Ya, mau salim dong. Salim mulutnya dilapis dulu. Kak Putri. Saya izin mewakili Putri ya, Mas Dimas, untuk memperkenalkan karena Putri mungkin dari faktor sakitnya Putri itu degeneratif. Dia saat ini ada kendala dalam berbicara. Makanya saya izin mewakili saya yang matur menjelaskan. Perkenalkan, ini Putri anak saya, cuman satu. Jadi dia umurnya saat ini 24 tahun. 24 tahun ya. Dari 2001 ya. 2001, kalian 2001. Kemudian dia itu menderita sakit jenisnya penyakit langka, Mas. Apa itu, Bu? Nama penyakitnya PKAN. Jadi saya singkatannya kok lupa, termasuk dalam penyakit langka. Iya. Kemudian penyakitnya itu sifatnya degeneratif. Jadi semakin ada penurunan. Dan itu memang terbukti, Mas. Jadi misalnya dulu kalau waktu masih kuliah dia masih bisa ngomong. Kalau sekarang dia ada kendala dalam berbicara. Kemudian salah satu lagi dalam hal penglihatan. Kalau dulu dia masih jelas. Kalau sekarang sakitnya itu sudah sampai ke retina. Sehingga kalau tulisan di laptop yang tidak bisa di-zoom, dia sudah tidak kelihatan. Begitu ya. Itu yang jelas Putri termasuk penyakit langka, tapi apapun itu saya bersyukurnya Putri tetap semangat. Tidak membuat untuk istilahnya anak sekarang insecure. Saya juga tahu insecure dari Putri. Jadi dia tetap semangat. Apapun ini dia tetap legowo menerima, terus dia tetap positif, tetap semangat menjalani hidup. Sudah itu. Untuk kesehariannya Mbak Putri sendiri gimana Ibu? Gitu. Jadi kalau keseharian itu alhamdulillah Putri, saya orang Jawa, Mas. Mungkin saya kadang suka omongan bahasa Jawa. Sanajan Putri seperti ini, dia mengutamakan pendidikan. Jadi dia dulu, kalau kilas balik riwayatnya tuh dulu dia TK sama SD-nya di SD Haja Isriati Baitur Rahman di Simpang 5 itu. Kemudian SMP-nya SMP 10. Kemudian SMA-nya SMA 6 di Ronggolawe itu. Kemudian kuliahnya di Undip. Fakultas Ilmu Budaya, prodinya Ilmu Perpustakaan. Jadi ya alhamdulillah Putri bisa mengikuti itu semua dengan baik. Kemudian alhamdulillah juga lingkungannya sangat mendukung, sangat baik. Maksudnya lingkungan itu mulai dari pengajar, Bapak Ibu guru, kemudian teman-temannya itu pada baik, Mas. Makanya saya bersyukur banget alhamdulillah. Matur nuwun sangat karena ini kan kebetulan Putri podcastnya di dunia Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi dalam kesempatan ini saya izin mewakili Putri untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah berjasa sekali kepada Putri. Dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ya, berarti gitu, Mas. Berarti daya juangnya Kak Putri ini hebat banget ya, Bu ya? Iya. Soalnya apa ya? Nggak menutup kemungkinan Ibu ya. Kayak sekarang kan kadang sekolah ada yang jahat kayak gitu. Iya. Tapi ya Kak Putri bisa lewat itu ya, Bu ya. Untuk waktu sekolah dulu gimana Kak Putri pengalamannya sama teman-teman gitu? Ada yang mau diceritain? Teman-temanmu selama Mbak Putri sakit, yang diutamakan Mas Dimas, selama kamu sakit teman-teman pada baik sama kamu?
pada baik, iya. Iya. Bapak Ibu guru juga pada baik. Iya. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Soalnya, aduh saya kalau kayak gitu tuh pusing sendiri ya Bu ya. Iya. Ini gimana ya, kayak gimana bisa bertahan apa enggak gitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah semua support ya Bu ya. Iya, support Mas. Jadi Putri itu kan mulai sakit SMP kelas 2. Oh, dari SMP? Iya, jadi bukan dari lahir. SMP kelas 2. SMP kelas 1 masih bisa jalan, Mas. Kemudian habis itu kan Putri masuk SMA ya. Dia kan keterimanya di SMA 6. SMA 6. Waktu itu saya sama Putri masih ragu-ragu. Walaupun keterima di SMA 6, waktu daftar ulang itu, saya sama Putri datang ke sekolahan. Saya matur baik-baik sama panitianya. Bapak, Ibu, yang namanya Putri itu kondisinya seperti ini. Lah ini bagaimana Bapak Ibu, apakah tetap masih bisa diterima atau tidak? Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu panitia itu PMB saya Mas ya, penerimaan murid baru atau gimana Mas? Istilahnya ya. Itu ngendiko, tidak apa-apa Bu, kami siap untuk menerima Mbak Putri. Begitu. Akhirnya ya sudah alhamdulillah Mas. Iya. Demikian juga waktu mendaftar di perguruan tinggi, itu pun kan sejak awal ya. Sejak awal itu kan tahu kalau Putri kondisinya sudah pakai kursi roda. Jadi bersedia Undip dengan baik menerima, dan Putri pun tetap melaksanakan step-stepnya seperti anak mahasiswa lainnya Mas. Jadi Putri juga tetap magang, job training itu, tetap KKN, jadi dia tetap sama seperti murid yang lainnya, mahasiswa yang lainnya. Jadi tidak ada bedanya, dia tetap bisa merasakan cerita-cerita indahnya. Oh, asiknya nek KKN ki piye gitu, dia tetap bisa merasakan. Dulu KKN di mana Ibu? KKN-nya dapat KKN tematik di Jurang Belimbing, di Kampung Seni, Kampung Seni Jurang Belimbing. Di sana budaya nganu Mas, Jaran Eble udah lumping. Udah lumping ya. Di nganu Mas, Kampung Jurang Belimbing itu di dekatnya Fakultas Kedokteran. Ya. Di situ kebetulan Putri dapat KKN yang tematik, jadi bukan yang reguler. Ya, jadi alhamdulillahnya tidak di desa tidak di desa gitu loh Mas. Di Tembalang, Kampung Budaya Seni Kuda Lumping, Jurang Belimbing. Ya. Udah sempat KKN juga. Job training juga. Ya. Hebat ya. Cuman waktu job training itu nganu Mas, matanya masih berfungsi dengan baik. Jadi kan kalau dia nginput di laptop itu buku-buku atau apa dia masih bisa. Jadi belum ada kendala. Kalau sekarang ini setelah dia wisuda, setelah lulus, baru ada kendala di mata. Sudah sampai mata ya Bu ya? Sudah sampai ke retina. Nggak apa-apa ya Ti? Nggak apa ya Kak ya? Iya sih. Berarti masih dijalani dengan normal ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Gini Bu, kan saya sempat lihat Instagramnya Kak Putri, kayak gitu kan. Lihat, wah Kak Putrinya semangat banget nih menjelasin kan di ruang publik yang ramah disabilitas mana aja kayak gitu. Bisa diceritain nggak Bu? Awalnya gimana, terus perjalanannya gimana kayak gitu? Iya. Jadi ceritanya itu Putri sebenarnya kepengen lanjut S2 Mas waktu itu. Setelah dia wisuda itu dia pengen lanjut S2. Gimana Ibu? Dia waktu itu Mbak Putri mendaftar ke beberapa tempat ya Mbak Putri, intinya gitu. Kemudian karena faktor dia juga iseng-iseng ikut juga daftar ke BUMN. Iya. Kemudian ada juga perusahaan swasta yang perusahaan BUMN juga yang menawarkan Putri untuk bekerja. Jadi sudah ada tesnya. Kemudian karena faktor ternyata sudah sampai ke retina itu membuat Putri untuk legowo mundur. Oh iya. Gitu. Sayang sekali ya Bu ya. Ya, enggak apa-apa. Tapi terus saya sama bapaknya itu gede ke hatinya Putri gini.
Mbak Putri percaya pasti Gusti Allah punya punya maksud yang lebih baik lagi. Dengan adanya seperti ini, Mbak Putri percaya ya? Iya, aku percaya. Putri bilang gitu. Kemudian sehingga bahkan Putri pun berbagai cara sudah dia lakukan, Mas. Bahkan dia pun sudah ngurus surat SKCK di Polrestabes. Dia tuh juga punya keinginan untuk mendaftar CPNS pakai kuota disabilitas. Jadi setiap keinginannya Putri, asalkan itu positif, saya turuti, Mas. Jadi saya juga nganter ke Polrestabes Semarang untuk ngurus SKCK juga. SKCK itu ya. Tapi kemudian ternyata Gusti Allah berkehendak lain, sehingga Putri akhirnya legowo untuk melepaskan itu semua. Kemudian akhirnya Putri punya keinginan untuk memberikan motivasi ke banyak orang. Jadi pengen menunjukkan bahwa anak difabel itu setara, bisa menikmati fasilitas publik sama seperti manusia yang non-difabel. Kemudian Putri sowan ke Dinas Sosial Kota Semarang, sowan ke Dinas Sosial Provinsi, beliau-beliau semua itu mendukung. Akhirnya Putri dengan modal doa restu dari kedua dinas itu, Putri akhirnya bergerak untuk mengajak segala sesuatu yang ada di Provinsi Jawa Tengah, bahkan tidak menutup kemungkinan di Indonesia untuk ramah dan teman difabel. Begitu. Berarti sudah istilahnya ada yang ya Bu ya, ada apa ya? Enggak, kalau bilang restu enggak juga, maksudnya udah ada bantuan dari pemerintah, nggak apa-apa bikin gitu ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa kan, tujuannya juga demi kebaikan. Betul. Ya, apa ya, gitu. Istilahnya menyampaikan ke masyarakat ya Bu ya, itu ada kayak gini gitu. Iya. Ya, karena nganu Mas, jadi karena gini, ternyata setelah Putri jalani hampir, setelah dia wisuda itu kan dia wisuda tahun 2023, dijalani setelah 2 tahun kegiatan ini dia keliling itu. Ternyata gini Mas, kalau kondisi di lapangan itu kadang suatu instansi tersebut sudah lengkap, sarana prasarananya sudah lengkap Mas, tapi ternyata publik belum tahu. Nah dengan adanya diulas oleh Putri ini, kemudian di-share ke media sosial, orang jadi tahu. Misalkan suatu kantor tuh ternyata, saya tidak sebut nama ya Mas, pemerintahan, dia tuh ternyata sudah lengkap, mulai dari parkirnya itu khusus disabilitas tuh ada yang untuk mobil dan motor. Kemudian ada guiding block-nya. Bahkan nggak tanggung-tanggung loh Mas, guiding block-nya itu dipasang sejak pintu masuk pinggir jalan itu. Kemudian ada, sudah lengkap lah Mas. Bahkan dia punya masjidnya itu sudah disetting, jalan menuju ke masjidnya itu sudah ada guiding block-nya. Di dalam masjidnya pun ada khusus untuk orang difabel. Itu sudah sangat lengkap seperti itu. Cuman publik belum tahu. Setelah diulas oleh Putri, jadi oh ya, jadi pada tahu. Kemudian kalau yang misalkan belum ramah, itu memang Putri menyadari untuk ramah itu kan butuh dana dan butuh waktu. Tidak apa-apa, yang penting sudah edukasi untuk instansi tersebut, untuk kemudian nanti mungkin pelan-pelan bisa dianggarkan untuk menjadi ramah disabilitas. Ya intinya gitu Mas. Oh iya. Untuk di Semarang sendiri Bu, menurut Ibu dan Kak Putri, apakah sudah ramah disabilitas untuk public space-nya, untuk untuk lingkungan publiknya? Oh gitu. Gimana Mbak Putri, sudah hasil dari anumu sudah lumayan bagus ya Mbak Putri ya? Ya, dilepas coba nih ya, dilepas sapu tangannya, dilepas dulu. Jangan di nganu. Iya. Coba sudah kecepit. Dah sebentar. Dah dilepas. Menurut Mbak Putri gimana Mbak? Dari hasil ulasannya Mbak Putri, yang Mbak Putri temuin kebanyakan sudah dikategorikan ramah disabilitas ya. Iya, sudah Mas ya. Iya. Jadi juga Putri bersyukurnya itu kok ternyata sudah pada ramah disabilitas gitu.
sudah mulai menuju sana Ibu ya. Ya. Sudah mulai oke. Ya. Dan nganu nek dulu ya Mas, mungkin pandangan orang kalau ngelihat orang gitu kan gitu. Sekarang mereka sudah mulai bisa menerima. Lah memang harapannya Putri seperti itu. Jadi biar anak-anak difabel itu tidak dipandang sebelah mata, tidak dibully, seperti itu. Tujuannya seperti itu. Iya sih Bu, istilahnya jangan sampai ada diskriminasi seperti itulah. Betul, ya. Kita kan juga sama-sama masyarakat ya Bu ya. Membutuhkan istilahnya pelayanan publik juga, seperti itu. Oh ya, bahkan nganu Mas, baru tadi malam tuh Putri bikin tulisan. Dia bilang, bikin tulisan di grup WA. Dia kan kami bertiga ada grup WA keluarga. Tadi malam dia bilang, Mah, ini jadi satu tambahan untuk aku. Dia mau nambahi satu kalimat, tapi dia mau ngolah. Kan dia biasanya nanti diolah. Saat dia nanti ada moodnya, dia akan mengolah. Intinya gini Mas, jangan sepelekan difabel. Yang saya tangkap tulisannya itu ya, jangan sepelekan difabel. Karena orang sehat pun bisa sewaktu-waktu jadi difabel. Dengan cara bagaimana? Misalnya mereka amit-amit jatuh atau kecelakaan. Kan bisa jadi difabel. Makanya juga tolong jangan sepelekan difabel. Bagi yang sehat-sehat itu loh. Intinya gitu. Ya betul. Apa ya? Ya sebenarnya kan kita sama-sama manusia Ibu ya. Betul. Ya kan? Kita tinggal empatinya aja kayak gitu misalnya. Mereka, kalau saya sendiri Bu ya, saya kan juga punya keluarga juga ya Bu ya. Jadi dari pendengaran Ibu kayaknya, pendengaran tuh agak kurang. Itu dari kecil, terus sampai gede akhirnya berimbas pada ucapan Ibu. Oh iya. Iya, pada ucapan. Nah karena saya punya keluarga seperti itu, jadi saya punya empati untuk yang difabel. Oh gitu. Mereka sama-sama manusia kok. Nggak yang pengen diapa-apain, cuma anggap saja mereka seperti masyarakat biasa, seperti itu. Ya saya juga bisa merasakan itu Bu. Iya. Jadi ini kalau Putri gini, saya izin membacakan ya Mas ya. Iya. Aksesibilitas, jadi kemudahan itu, kemudahan yang dimunculkan ramah disabilitas itu maksudnya tidak hanya untuk penyandang disabilitas, tapi juga untuk semua masyarakat yang membutuhkan kemudahan. Contohnya lansia dan ibu hamil. Oleh sebab itu disebut juga nantinya itu universal design. Nah, kemudian mungkin saat ini kamu tidak butuh, tapi saat kamu mengalami hambatan, pasti baru terpikir. Ingat, semua orang berpotensi menjadi disabilitas, entah karena sakit atau usia. Itu maksud Putri tadi malam dia bilang, ini mau tak olah Mah, oh gitu ya wes. Ya. Saya setuju Ibu, setuju. Ya. Karena nggak harus disabilitas juga Ibu ya. Lansia juga Ibu yang sudah tidak kuat berjalan, ya kan, kursi roda, betul, ya kan. Jadi yang landai itu juga sangat dibutuhkan ya Bu. Ya sih, setuju sih Bu untuk itu. Kan Kak Putri ini jadi motivator juga Ibu ya, motivator. Bisa diceritakan Ibu untuk? Jadi itu bermula Putri itu semangatnya muncul itu bermula dari waktu dia kuliah, sering diajak oleh Sosmas BEM untuk Sosmas BEM kan BEM itu bagian Sosmas kan sosial masyarakat itu. Sosmas BEM untuk memberi motivasi. Jadi mungkin datang ke fakultas apa gitu memberi motivasi. Jadi mulai itu dia mulai tergerak, oh yo kok ternyata dia bilang gini, aku kok ternyata bermanfaat ya Mah, dia bilang gitu. Ya wes, selama kau bisa berbuat kebaikan nggak ada salahnya. Lah itu dia aktif juga, waktu itu ada salah satu staf khusus presidennya, waktu itu masih Bapak Jokowi, asmanipun Mbak Angki Yudhistia itu, beliau baik sekali. Jadi Putri kalau ada kegiatan-kegiatannya Mbak Angki yang tapi sifatnya online, kan Mbak Angki kan di Jakarta. Ya, jadi online Putri aktif mengikuti. Kemudian salah satunya termasuk membuat kolaborasi video terima kasih Presiden itu.
Putri membuat kolaborasi video, kemudian akhirnya mendapat sertifikat ini, Mas. Yang ini ya, Bu ya? Sertifikat ini dulu. Ini dulu. Ya, ini. sertifikat itu. Kemudian ditambahi, dikirimi ini sama Mbak Anggi. Oh. Ya, jadi itu juga semakin membuat Putri semakin semangat. Ya. Kemudian kalau di rumah dia kegiatannya suka kadang mungkin bikin ikut kegiatan lomba-lomba apa gitu, Mas. Kadang lomba video. Lah, kalau yang belum lama itu dia bikin lomba quotes tingkat nasional. Jadi lomba quotes ini dia nggak ngomong sama saya sama bapaknya, nggak ngomong. Tahu-tahu dia bilang, mah, aku menang gitu. Oh, berarti lomba quotes. Terus akhirnya saya juga baru tahu. Ternyata saya baca terus gini, karyaku kepilih dibukukan mah gitu. Akhirnya terus ada sertifikatnya, dia dikirimi terus dikirimi bukunya juga. Ternyata kan Mas kalau jenengan nanti maos Mas Dimas itu intinya tentang penantian, dia percaya kalau nantinya dia akan sembuh. Ya, amin. Quote-nya tentang penantian, saya izin. Ya, boleh. Saya izin untuk membacakan. Quotes-nya Putri, ya Rob, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, aku lalui dengan penuh pengharapan. Seperti janjimu ya Rob, di hadis qudsi yang berbunyi, aku tergantung persangkaan hambaku. Oleh karenanya, hendaknya hambaku berprasangka dengan apa yang dia ingin dariku. Ya Rob, aku selalu berbaik sangka kepadamu. Aku percaya penantianku akan berakhir dengan kebaikan. Aku mohon diberikan semua yang terbaik untuk aku. Amin. Allahumma amin. 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 Maksudnya Putri ini dia percaya dia semula normal, sehat, bisa jalan. Amin. Dia juga percaya juga nantinya akan kembali bisa jalan. Ya, Ya, amin. itu. Ya. Saya juga enggak tahu, waktu saya baca itu saya gregel. Oh, ya wis, percaya. Dia suka nggak ngomong Mas, kecuali kalau lombanya itu harus bayar. Nah, dia baru bilang ke bapaknya, Pak, tolong transfer ke ini gitu. Nek lombanya itu tidak berbayar, dia nggak ngomong. Langsung ikut. Oh, langsung ikut. Tahu-tahu menang ya Kak ya? Amin. Langsung ikut tahu-tahu menang. Ya gitu Mas. Oh iya. Ya. Jadi kalau saya pun nganu gini Mas, saya sama bapaknya itu tidak membatasi Putri. Kowe meh ngopo silahkan, selama itu positif dan selamat masih dalam batas wajar, intinya gitu aja. Ya. Tidak membatasi. Iya. Oh, berarti ya walaupun dengan kondisinya Kak Putri yang seperti ini, istilahnya masih masih nggak berkecil hati ya Bu ya? Iya. Masih berjuang banget. Iya. Nggak putus harapan ya Kak ya? Ditanya sama Mas Dimas. Nggak putus harapan ya? Tetap semangat ya? Tetap semangat ya? Iya sih. Iya. Semangat. Iya. Dia Nek Putri itu kan Mas, karepe itu banyak. Jadi keinginannya banyak. Kadang dia tuh lupa sama fisiknya dia. Justru saya yang bertugas jadi wasitnya, tukang ngerem. Put, gue sudah banyak kegiatan. Besok istirahat di rumah ya, jangan pergi. Saya seringnya yang gitu. Ya. Nek Putri nek nuruti ada yang ngajak, ayo mau. Apa ayo mau gitu, mesti Putri gitu. Semangat banget. Iya. Ibu, ini ada titipan dari teman-teman. Ya kan, ada yang mau ditanyain. Kak Putri, boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikanmu hingga akhirnya memilih jurusan ilmu perpustakaan di FIB Undip? Gimana? Jadi alhamdulillah Putri itu sekolah dimulai dari TK SD di Hajah Isriati Baitur Rahman Simpang 5 itu. Iya. Kemudian SMP-nya SMP 10 di Jalan Mudi Mugas itu ya Mas ya. Kemudian SMA-nya SMA 6 di Ronggolawe. Kemudian kuliahnya di Fakultas Ilmu Budaya FIB, prodinya Ilmu Perpustakaan di Undip. Ya, ditempuh dengan waktu 3 tahun 8 bulan.
Di bawah 4 tahun. Alhamdulillah. Cerdas loh, Bu. Dengan segala kerempongannya Putri. Jadi mahasiswa tuh capek, Bu. Capek. Ya. Capek ya, Kak ya, jadi mahasiswa itu. Tapi semangat banget. Capek lagi yang nganter. Soalnya saya 6 tahun, Bu. Oh iya, makanya. Saya 6 tahun. Terus ada satu hal lagi, Mas. Jadi ada satu itu? hal lagi, jadi gini. Nganu Mas Dimas, saya mungkin ada sedikit cerita waktu Putri zamannya masih kuliah. Oh, iya? Ya. Pripun Ibu? Ya. Jadi Putri itu dulu pernah ada suatu saat ada mahasiswa yang mungkin sudah mau di DO. Oh. Kemudian atas inisiatif niat baik ibu dosen, jadi kakak itu ibu dosen izin ke saya dulu. Singkat cerita, kakaknya itu diminta untuk mengikuti Putri selama kuliah. Waktu itu ngikuti selama beberapa hari gitu toh Mas. Jadi tujuannya ibu dosen itu untuk menyadarkan bahwa Putri dengan keterbatasan mobilitasnya, dia tetap masih semangat untuk menjalani kuliah. Apalagi harusnya yang pangapunten yang diparingi fisik sehat juga harusnya kan juga lebih semangat lagi gitu kan Mas. Akhirnya Putri juga baru tahu setelah Putri selesai wisuda itu, Putri diinfo oleh ibu dosen tersebut untuk datang ke kampus. Semula Putri nggak tahu tujuannya datang itu apa. Setelah ketemu dengan ibu dosen itu, beliau ngendiko, Mbak Putri dapat salam dari kakak yang dulu sudah mau hampir di DO. Jadi beliau sadar, kemudian semangat, sekarang sudah jadi pengusaha sukses. Lah kakak itu datang ke kampus, mengucapkan terima kasih dan titip salam buat Kak Putri. Begitu Mas. Lah aku denger itu tuh aku tuh mak perinding. Aku tuh gini, ya Allah, anakku masih bisa bermanfaat. Apalagi saat bu dosennya ngendiko, jadi amal ibadahmu ya Nok, gitu saya nih ya Allah Gusti. Alhamdulillah. Itu Mas ceritanya nggih ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, lanjut ya Bu ya. Satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Iya. Oh, ini udah. Nah, ini bagus nih. Apa yang menginspirasi Kak Putri untuk tetap aktif dan semangat meskipun menjalani kehidupan dengan keterbatasan motorik dan menggunakan kursi roda? Ya. Inspirasimu apa? Oh, ini aja ya. Dibacain ini ya, Nduk ya. Kata-katamu ya, Nduk ya. Ya. Bentar. Putri punya kata-kata, Mas. Itu siapa ya, Mbak Putri? Yang menginspirasi Putri. Putri itu mempunyai dua alasan kenapa Putri semangat untuk memberi motivasi, semangat untuk melakukan kegiatan mengulas ramah disabilitas. Itu ada dua. Jadi gini, Putri bilang penyandang disabilitas ingin diperlakukan sama seperti yang lain. Ingin dapat merasakan fasilitas dan lain-lain seperti pada umumnya orang sehat. Mari kita bersama-sama mewujudkan ramah dan teman disabilitas menuju Indonesia inklusi, kita semua setara. Kemudian satu lagi, untuk teman-teman penyandang disabilitas, ayo kita harus semangat terus berkarya. Jangan insecure, berbaik sangka kepada Allah, terus berdoa disertai usaha. Insya Allah hasilnya baik, karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Ya. Itu modelnya Putri seperti itu. Ini dia yang nulis sendiri, jadi dia bikin tulisan seperti itu. Ya. Iya. Wah, hebat sekali ya Bu ya. Ya. Oh, untuk mungkin sebelum saya closing Ibu, ada harapan untuk ke depan enggak Bu? Harapan ke depannya. Iya, jadi seperti apa? Ya. Jadi kalau saya pribadi sebagai orang tua, itu kepada Putri, saya selalu menyampaikan begini Mas. Bismillah, saya sama bapaknya itu kepingin real ya Mas ya. Karena ini memang mau enggak mau kan pasti akan dihadapi. Jadi saya sama bapaknya itu kepingin
umur tidak ada yang tahu. Nantinya di saat saya sama bapaknya Putri sudah tidak bisa mendampingi Putri lagi, itu saya kepinginnya itu Putri tetap bisa melanjutkan hidup dengan baik. Dengan hasil jeripayahnya Putri sendiri. Ya, jadi gini Mas, maaf, berarti gini. Itu semula ceritanya Putri itu begini Mas. Putri itu senajan dia seperti ini, tapi dia itu pemikirannya jauh ke depan. Ada 2 hal pemikirannya Putri yang membuat saya sama bapaknya itu nangis. Yang pertama, waktu itu Putri bisa mendapat beasiswa dari Dikti, Mas. Jadi beasiswanya Putri waktu kuliah itu free, tidak membayar sama sekali. Kemudian per bulan Putri mendapat uang saku 1 juta. Jadi itu yang ngurus Putri sendiri, Mas. Jadi saya cuma nganter sampai ke gedungnya, selebihnya saya nunggu di luar. Itu Putri yang ngurus sendiri. Jadi kemudian tanda tangan itu, beasiswa itu hanya berlaku untuk 4 tahun. Selebihnya 4 tahun misalkan molor berarti bayar sendiri. Oh, yeah. Jadi sewaktu Putri habis tanda tangan itu, dapat beasiswa itu, malamnya, jadi di tempat kami itu terbiasa, di keluarga kami itu terbiasa begini Mas. Sebelum Putri sakit ya, kita tuh dalam keluarga terbiasa bapaknya bilang gini, apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di otakmu, apa yang ada di hatimu, tokno, keluarkan. Baik saya, bapaknya ataupun Putri. Jadi kami nek maghrib itu jamaah. Kemudian Isya juga jamaah. Habis Isya terus kan makan malam bersama. Nah di saat itu kita harus cerita kejadian hari ini apa saja. Cerita biasa santai gitu loh Mas. Iya. Kemudian apa yang ada di pikiranmu, di otakmu, di hatimu tokno. Perkara engko ora disetujui, elek-eleke sampai ngomong elek diseneni, kuwi urusan buri. Sing penting unek-unek mbok tokke kabeh apa gitu kan. Itu karena kita sudah terbiasa jadi tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan apa, sudah terbiasa. Jadi Putri setelah siangnya tanda tangan beasiswa itu, dia malamnya ngomong sama bapaknya, "Pah, seandainya aku nggak dapat beasiswa, Papa masih kuat nyekolah ke aku nggak?" Putri tanya gitu. Lah bapaknya kan jawab, "Insya Allah saya kuat, Nduk. Kenapa?" Lah terus Putri gini, "Ya sudah, kalau masih kuat, anggap aja aku nggak dapat beasiswa. Semua yang jatah Papa bayar, masukin ke rekeningku. Utuh. Itu jangan diutek-utek. Jadi nanti buat sangu aku nantinya." Paham ya, Mas? Nah, jadi seakan-akan bapaknya itu kayak tetap bayar kuliah, tapi dimasukin ke rekeningnya Putri. Kemudian apa yang didapat Putri selama beasiswa itu, uang saku itu, yang masuk ke rekeningnya Putri juga enggak diutek-utek sampai dengan lulus ini. Sehingga Putri bisa punya tabungan, itu haknya dia. Nah itu waktu Putri ngomong gitu itu, Papa seandainya aku nggak dapat beasiswa, Papa masih sanggup nyekolah ke aku. Itu sudah, saya sama Mas Teguh, sama bapaknya itu seringnya kita berdua nangis, tapi dia di hadapan Putri. Gitu ya, itu satu. Kemudian yang kedua itu setelah dia dinyatakan matanya sudah terkena penyakit sampai ke retina, itu dia malamnya ngomong, "Pah, Mah, aku mau ngomong," gitu. "Piye, Nduk?" Terus dia bilang, "Aku kan anaknya Papa sama Mama cuma 1. Umur nggak ada yang tahu. Aku kepengen nanti kalau Papa Mama sudah nggak ada," dia ngomong to the point, sudah nggak ada, "aku tetap bisa hidup dengan baik. Saya pakai usahaku sendiri. Nggak jaga ke warisan," dia bilang gitu. Aku madeg. Terus akhirnya, "Lah piye, Nduk? Saya nanti tak pikir," dia bilang gitu. Sudah mikir, dia mikir, terus paginya dia tanya ke saya, "Mama hari ini ada acara kemana?" "Nggak ada, Nduk, aku diantar ya." "Kemana?" Terus dia nyebutin list.
Yaitu ternyata ke Dinsos Kota, ke Dinsos Prof. Yaitu jadi intinya jadi Putri itu terkadang saya tidak mudeng pemikirannya sudah jauh ke depan. Sangat dewasa ya Bu ya. Ya. Sangat dewasa. Dan itu pun juga membuat saya sama bapaknya harapan. Tadi kan Mas Dimas tanya harapan. Ya, betul, harapan. Jadi harapan saya, doa saya sekarang dengan adanya Putri seperti itu, saya tambahi. Saya nyuwun Gusti Allah mempersiapkan jalan untuk Putri. Jadinya dia tetap bisa menjalani hidup seperti ini, tetap bisa berkarya, bermanfaat untuk orang banyak, dan membuka jalan rezekinya Putri. Sehingga Putri tetap bisa, itu kan memang saya kan nggak munafik Mas, kan Putri juga butuh. Iya. Betul jadi, Ibu. Jadi Putri tetap bisa berpenghasilan yang halal barokah, tapi dari murni usahanya Putri. Itu harapan saya sebagai orang tuanya. Kemudian kalau harapannya Putri, dia sama seperti yang diutarakan di tulisan itu, ya berarti dia kepinginnya anak-anak difabel itu setara, intinya gitu aja. Kan itu kan nanti kan luas ya Mas ya, sementing tujuannya bisa setara gitu aja. Ya. Gitu. Semangat ya Kak ya. Ya dilepas ya. Semangat ya. Semangat Mas Dimas. Sedih aku. Enggak, jangan sedih, enggak. Semangat. Semangat. Ya. Putri aja enggak sedih kok. Oke. Ya, udah paling itu. Jadi gitu dulu ya. Ya. Oke, Sobat Dikbud. Jadi itu adalah istilah cerita yang kita bawakan dari hari ini. Banyak hal yang kita petik ya dari perjalanan, dari cerita dari Kak Putri itu sendiri. Ya intinya semangat sih, hidup. Siapa yang tahu ya kan, tapi tetap semangat. Jadi gitu. Sekian ya, Sobat Dikbud. Sampai ketemu lagi di Ngopi Ki Hajar, ngobrol pintar kekinian. Ayo belajar. Salam inklusi. Salam inklusi. Salam inklusi. Gimana? Salam inklusi. Ya, salam inklusi. Salam inklusi. Kesana Dok, ini sekarang kameranya ke sana Cahayu, ke tengah sana itu, ya. Tengah. Yuk. Salam inklusi.